Kembali di Kompas Petang, Saudara, Ustadz Adi Hidayat memastikan akan menggugat pihak yang membuat kegaduhan soal donasi untuk Palestina. Sebelumnya, Ustadz Adi Hidayat melakukan penggalangan dana untuk Palestina dan terkumpul 30 miliar rupiah. Dalam video yang diunggah oleh akun Adi Hidayat Official di YouTube, Ustadz Adi Hidayat menyatakan tengah mempersiapkan gugatan hukum terkait unggahan yang menyebabkan kegaduhan untuk donasi Palestina. Adi juga mengharapkan kegaduhan di media sosial tidak berimbas pada kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Ahli Al-Quran, generasi-generasi yang berkomitmen untuk menjadi, dan juga diantaranya kami pantau memang sudah ada jejak-jejak digital di masa lalu yang memang terlihat juga. Nah itu insya Allah saya ingin tegaskan bahwa saya bukan ustadz, bukan ulama yang cuma mengajar ya, tapi kita insya Allah sangat profesional. Kita punya tim riset, kita punya tim IT ya, jadi orang-orang yang sering membuat iseng atau berniat sengaja yang menjatuhkan atau misalnya mohon maaf ya membuat satu berita untuk mengesankan citra buruk ya, mendowngrade seseorang gitu, itu insya Allah sudah ada jejak-jejaknya di tanggal berapa, bulan apa yang ditulis, dan ternyata kasus kekinian pun itu terkait berkelindan dengan cuitan-cuitan atau tulisan-tulisan yang pernah muncul sebelum-sebelumnya ya, dalam konteks menyoal, mendowngrade, juga ya memberikan kesan-kesan yang negatif. Sebelumnya, pegiat media sosial Eko Kuntadi mengunggah cuitan terkait donasi untuk Palestina yang dikumpulkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Melalui akun Twitter @ekokuntadi, ia menulis, "Alhamdulillah, terkumpul 60 miliar rupiah, diserahkan 14 miliar rupiah." Kita akan membahas lebih lanjut mengenai saling tuding soal donasi untuk Palestina bersama dua narasumber. Ada Ketua LBH Pelita Umat, Chandra Purna Irawan, dan dosen komunikasi Universitas Indonesia, Ade Armando. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Chandra, Mas Ade. Kita perbaiki dulu sambungan suaranya. Saya akan coba sapa kembali. Gambarnya sudah kami terima, tapi suaranya belum muncul di sini. Saya cek lagi, Mas Chandra, Mas Ade, bisa mendengar saya? Bisa bagus suaranya. Oke, baik, sudah terdengar. Terima kasih. Saya ke Bang Ade dulu, Mas Ade. Jadi, kenapa Anda membela Mas Eko? Emang punya bukti apa terkait ini? Ini saya Oke. Ini ada gangguan dari mana ya? Ada feedback? Gimana Nanti di saya? nampaknya kita akan perbaiki juga komunikasinya ya. Kita akan perbaiki. Tapi Mas Ade bisa mendengar suara saya? Bisa. Nanti saya akan ke Mas Chandra kembali. Saya ke Mas Ade dulu. Sambil kita perbaiki suara dari Mas Chandra, saya ke Mas Ade. Jadi kenapa dibela Mas Eko? Apa bukti yang dimiliki sebenarnya terkait ini? Enggak, bukan bukti. Ya itu kan yang dipersoalkan adalah tweet ya. Tweetnya bunyinya adalah Alhamdulillah, donasi yang terkumpul 30 miliar dalam 6 hari, diserahkan 14 miliar kan. Itu kan merujuk pada berita yang muncul pada hari itu, bahwa ada donasi diserahkan kepada, kalau nggak salah MUI ya, 14 miliar. Itu kan bukan fitnah namanya. Itu betul terjadi. Itu tidak berarti bahwa kemudian dari 30 miliar itu, yang kita juga nggak tahu ya, apakah benar 30 miliar, apa 40 miliar, atau 50 miliar. Semua itu serba nggak jelas. Tapi yang jelas Bung Eko hanya menulis dari berita yang diperoleh, yang disiarkan adalah 30 miliar terkumpul, 14 miliar diserahkan. Bahwa masih ada, misalnya kalau betul ini 30 miliar, masih ada 16 miliar, ya diserahkan lagi. Itu saya tidak melihat adanya fitnah di situ. Karena tuduhan terhadap Eko kan fitnah ya, framing, bahkan berusaha memecah belah, mengadu domba. Itu kenapa saya bela dalam artian bukan hanya karena saya teman, tapi sebagai, kalau saya ditanya bahkan tanpa mengatakan bahwa Eko itu sahabat saya misalnya, saya tetap akan mengatakan ya memang tidak ada fitnah di situ. Nah, kalau dari tweet ini alhamdulillah terkumpul 60 miliar rupiah ya, kalau di sini tertulisnya diserahkan 14 miliar rupiah. Maksudnya apa ini saat Mas Eko men-tweet itu? Ada perbincangan mungkin dari Mas Ade ke kawannya Mas Eko soal ini?
Pertama-tama sudah dikoreksi ya, 60 miliar menjadi 30 miliar. Oke. Sebetulnya kita konteks pembicaraannya adalah betapa seringnya saat ini ya ada aksi-aksi penggalangan dana yang sebetulnya tidak mengikuti prosedur yang transparan dan akuntabel ya. Sebelumnya sudah ada misalnya pengumpulan dana untuk membantu kapal selam, itu juga ada berapa miliar katanya diperoleh. Beberapa tahun yang lalu juga Bahtiar Nasir itu mengumpulkan dana sekian miliar, diserahkannya, terus tuduhannya adalah diserahkannya kepada pihak-pihak yang terkait dengan gerakan terorisme. Jadi ada persoalan dengan penggalangan dana umat di Indonesia ini. Itu dipakai buat apa? Transparansinya seperti apa? Pertanggungjawabannya seperti apa? Apakah sesuai dengan prosedur penggalangan dana sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah? Tidak bisa setiap orang mengatakan saya menggalang dana gitu ya, kemudian uang mengalir, tidak jelas dari mana, berapa jumlahnya, kapan berhentinya, time frame-nya kapan, dan diserahkan kepada siapa, itu semua harus jelas sebenarnya. Oke, Mas Adi. Jadi konteks pembicaraan itu. Saya akan tanyakan ini ke Mas Chandra. Kalau kata Mas Adi tadi konteksnya harusnya tidak ada fitnah di sini, tidak bicara soal fitnah apa-apa. Kalau Mas Chandra melihatnya kenapa Ustadz Adi Hidayat keberatan dengan tweet itu? Mas Chandra, sudahkah terhubung? Sudah. Oke. Silakan dijawab. Jadi salam kenal Bang Ade Armando. Salam kenal kembali Bang Chandra. Ya, saya ketika membaca tweet itu, saya juga sudah menebaknya begini. Pertama bahwa yang men-tweet itu nanti akan bersembunyi di balik link berita. Di balik link berita itu bahwa kami tidak menyebarkan fitnah, tetapi di dalam link berita itu yang dicantumkan adalah 14 miliar kurang lebih begitu. Ya. Ini di balik link itu. Nah, itu waktu saya baca itu saya sudah menganalisis akan ke sana. Tetapi gini, kalau di dalam perspektif hukum itu ada yang dimaksud dengan niat dengan maksud, begitu ya. Jadi dia sadar akan maksud, sadar akan tujuan. Nah, sadar akan maksud dan sadar akan tujuan itu begini, Bang Ade Armando, bahwa dia sudah tahu bahwa ini adalah terkumpul 30 miliar misalnya begitu, kemudian disalurkan melalui tiga channeling begitu ya. Hanya saja link yang disampaikan berita 14, berapa lah itu ya. Nah, pertanyaannya begini, kalau memang tweet itu adalah fungsinya untuk membangun istilahnya ada maksud untuk dalam tanda petik mendiskreditkan Ustadz Adi Hidayat, maka saya berpendapat bahwa ini adalah sadar dengan maksud. Dari mana persepsinya bahwa ini ada niat ke sana? Kan kalau bisa tadi dikatakan bicara hukum, untuk pembuktian niat ini kan butuh adanya pembuktian dalam hukum acara pidana, artinya tidak bisa disimpulkan dalam satu waktu saja. Nah, kalau dari Mas Chandra dan Ustadz Adi melihatnya dari mana? Jadi memang tweet itu dia maknanya ada dua. Saya panggilnya siapa Mbak apa ya? Memang tweet itu bermakna dua tafsirnya. Satu, bagi orang awam akan langsung kemudian menyatakan bahwa itu adalah fitnah. Nah, yang kedua, saya khawatirnya begini, yang bikin status itu bersembunyi di balik kata bahwa ini tidak fitnah, tetapi ini berdasarkan link berita yang saya komentari dari 30 miliar yang disalurkan 14,1 miliar. Nah, tetapi kalau dalam pandangan perspektif hukum, ini bisa mengandung fitnah. Fitnahnya di mana? Pertama adalah tentu ini harus dikonfrontir kepada yang bersangkutan yang membuat status itu. Apakah dia memang sadar maksudnya istilahnya dari pengumpulan 30 miliar itu dia memang tahu bahwa yang sudah disalurkan melalui 3 channeling, tapi hanya 1 channeling yang disampaikan begitu. Nah, kalau dia tahu bahwa itu channelingnya cuma 1 yang disampaikan, maka menurut pendapat saya ini adalah sadar akan maksud dan sadar akan. Oke, jadi kalau saya tekankan lagi, kalau dari Mas Chandra, yang ditakutkan ini menggiring ke arah mana persepsi publik dari tweet ini? Oke, terputus koneksinya. Silakan dijawab dulu Mas Ade. Tadi kalau kata Mas Chandra bahwa ini ada intensinya bahwa mengandung fitnah atau bahkan diarahkan bersembunyi di balik link berita tadi, Mas Ade. Enggak, gimana bisa bersembunyi? Memang yang disampaikan kepada publik itu baru itu kan. Yang tahu bahwa itu disampaikan ketiga link itu ya hanya Pak Adi Hidayat atau Pak Chandra. Nggak ada orang lain yang tahu bahwa itu disampaikannya kemana.
Saya sendiri tidak pernah tahu tuh bahwa ada ternyata 3 link. Pembicaraan mengenai 3 link itu misalnya ke MUI, terus kepada International Network of Humanitarian atau apa gitu ya. Satu lagi kepada sekolah-sekolah di Palestina melalui mana gitu, perguruan tinggi atau kerjasama mana, itu nggak pernah ada penjelasannya. Tidak pernah disampaikan kepada publik itu. Dan kalau saya ingin tahu nih, itu kan dia bilang mengumpulkan dana publik, maka publik berhak tahu dananya itu datang dari mana, dipakai buat apa, kepada siapa itu disalurkan, jumlahnya berapa, apakah Pak Adi Hidayat mendapat fee atau tidak, itu semua harus ada pertanggungjawaban publiknya. Nah itu kita nggak pernah ada yang tahu, tidak ada informasi mengenai itu semua. Jadi apa yang dikatakan bahwa seharusnya Pak Eko tahu, nggak tahu dia memang cuma bilang bahwa dari yang 30 miliar yang sudah diserahkan itu adalah 14 miliar. Itu tidak ada sesuatu pun yang fitnah di situ. Itu real kok. Memang terjadi seperti itu, ada 30 miliar dana terkumpul, 14 miliar diserahkan. Kalau sekarang dikatakan yang diserahkan bukan cuma 14 miliar, ya diumumkanlah, disampaikan kepada publik. Kepada siapa yang sisanya 16 miliar. Bahkan sampai sekarang kita nggak tahu loh apakah benar dananya itu 30 miliar karena tidak ada pertanggungjawaban. Mungkin 40 miliar misalnya. Atau sampai hari ini masih ada pengumpulan dana nggak? Kita nggak tahu semua kok. Kita tidak bicara berdasarkan data-data yang terbuka. Jadi buat saya tidak masuk akal bahwa dikatakan Eko itu punya harmful intention lah ya. Niat jahat di situ.